Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait UTP mata kuliah Teknologi dan Aplikasi Mobile, tepatnya pada responsi. Nah, jadi pada bagian saya itu dapat projectnya dari Kak Iqbal. Saya sebelumnya udah buat, saya juga udah running, dan saya juga mau mohon maaf karena saya nggak bisa ngejelasin sambil record layar ini karena dikarenakan laptopnya udah mumpuni karena ngelak ngelak parah gitu Kak. Nah terus ini saya juga udah running. Untuk proses runningnya itu cukup lama banget dan saya agak trust issue untuk running ulang, jadi saya nanti langsung jelasin. Nah tapi nanti saya bakalan kasih tunjuk gimana dia proses runningnya itu. Nanti dia juga muncul kok logo yang sebelumnya itu yang kayak punya Kak Iqbal, cuma nanti saya bakal jelasin di video yang kepotong gitu. Oke, jadi langsung aja saya akan jelasin, dan ini saya akan selesai untuk record. Oke, stay tune. Oke. Save. Oke. Jadi di sini itu saya udah udah ya. So, di sini saya akan ngejelasin struktur dari projectnya. Di sini aplikasi yang saya dapat dari Kak Iqbal itu ada Rivermind. Di sini kita bisa lihat komponen yang udah berhasil saya buat. Itu kayak gini. Ini di menu home, ini ada nama saya. Dan di sini ada untuk subscribe plan-nya, dimana bisa lihat untuk choose your Rivermind plan-nya di sini. Saya rasa udah sesuai seperti yang dicontohin Kak Iqbal. Dan selanjutnya itu ada brain status. Di sini kita bisa geser-geser ini ya, bisa sampai 100 untuk creativity. Terus untuk fokusnya juga bisa disesuaikan aja. Bisa diklik-klik, bisa digeser-geser. Nah, ini supaya bisa mudah untuk nge-scrollnya itu disarankan untuk pakai mouse. Tapi berhubung saya nggak ada mouse, jadi saya kayak gini. Ini sebenarnya enak banget di ininya, scroll ke bawahnya karena saya udah coba. Oke, ini untuk fitur yang disuruh udah sih, saya rasa udah cukup sama. Dan sekarang saya akan ngejelasin tentang struktur projectnya di sini. Di sini seperti biasa, kalau untuk buat file barunya itu udah kayak biasanya aja, new project dan lain sebagainya. Diatur-atur aja ininya. Maaf ini nge-lag parah. Tapi untuk projectnya itu kita pilihnya yang ini ya, navigation driver, view, activity gitu. Terus next, terus nanti finish dan lain sebagainya gitu. Pokoknya kayak biasanya aja. Selanjutnya itu di sini ada Miniverse, ini ada Android Miniverse XML-nya. Sini untuk ngatur label ininya, ada sesuaiin aja sama UTP TAM-nya ini. Dan selanjutnya ini masih sama kayak sebelumnya, kita buat fragmen yang baru di bagian UI kayak tugas yang sebelumnya. Ini saya akan ngejelasin di main activity. Di main activity ini sebelumnya nggak jauh beda sih sama codingan-codingan yang sebelum-sebelumnya,
kayak project-project yang buat tugas dan lain sebagainya. Ini sama aja, di sini bisa untuk ngatur layoutnya dan lain sebagainya. Di sini ada setupnya, writernya dan lain sebagainya. Dan terus jangan lupa ininya jangan sampai beda sama nama filenya, karena biasanya itu ini bagian kecil yang kelupaan yang sehingga dia nanti error gitu. Oke, lanjutnya ada splash screen activity. Nah, tadi di Android Manifest FXML-nya ini kenapa ini kayak gini, itu tuh karena tuh gimana ya, biar dia itu ngebuka splash screen-nya gitu loh. Nah, jadi nanti bakalan ngebuka splash screen duluan. Nah, untuk ini di splash screen yang ini, nah ini tuh dibuat karena misalnya nih dari splash screen langsung itu nanti bakalan pindah langsung ke main activity gitu. Nah, jadi kayak gitu. Gimana ya, bulat jelasinnya, intinya gitu. Jadi kalau untuk codingan splash screen ini, kenapa ini dibuat kayak gini nih, ini itu karena misalnya ketika dari splash screen itu nanti bisa langsung pindah ke main activity, jadi simple gitu. Sorry, nge-lag. Nah, oke, selanjutnya ini ya kayak biasanya itu. Ini tuh harus buat baru ya fragmennya. Jadi sebelumnya itu ada fragmen dari bawaan aplikasinya gitu kan, cuman itu dihapus terus bikin baru gitu. Di sini ada res, terus ada color, terus di sini ada draw. Nah, di sini itu ada color yang untuk ngatur warna, dimana ini tuh untuk warna default saya udah kasih keterangan, dan di sininya itu untuk mengatur warna ketika warna itu saat dipilih gitu. Terus selanjutnya ada drawable. Oh my god, ini komponen-komponen yang dipakai ya, kayak gini-gininya gitu. Sorry, lemot banget nih. Ini buat hijau-hijaunya kuning. Tadi untuk dotnya, ini untuk border yang warna kuning, ini border biru. Terus ini ada brand, untuk brand status. Ini tuh untuk nyimpan komponen-komponen ini nih, kayak gini-ginian lah, sama warna-warna apa gitu, ini border dan lain sebagainya. Ada icon home, ada icon launcher background. Oh my god. Nah, ini ada menu untuk kamera, galeri. Ini untuk nyimpan aset-asetnya lah gitu. Sini ada logo. Aduh, sorry. Oke, jadi di sini ada profile, terus ada round background,
round button, terus ada navbarnya. Terus di sini ada layout, di layout itu ada activity main XML-nya. Nah, ini untuk proses pembuatan layoutnya itu ada di sini. Tuh. Ini kayak biasa sih, kayak basic di praktikum awal-awal itu diatur-atur aja di sini. Kayak gitu. Layout width-nya gimana, height-nya gimana itu diatur di sini. Makanya kalau yang ini kayak nggak jauh beda kayak di praktikum yang sebelum-sebelumnya. Di sini untuk toolbarnya diatur juga, terus ada konten mainnya, ini digeser ke bawah, terus diatur di sini. Ada untuk fragmen brain statusnya. Nah, ini diatur untuk naruh text view ini kayak gitu. Tuh, atur-atur aja. Sini bisa kelihatan ya komponennya. Ini terus ada fragmen galeri kayak gini. Terus di sini juga untuk ngatur yang ini. Ada sini bisa kelihatan, diatur aja di sini untuk warnanya, background hitam, terus background ininya juga hitam, bisa diatur aja. Terus di sini ada fragmen slideshow-nya, ini juga bisa kelihatan. Oke, sorry. Ini bisa dilihat ya atribut yang dipakai itu gimana, matte parent, backgroundnya, warnanya. Terus ini di sini juga bisa kelihatan linear layout dan lain sebagainya. Terus di sini ada menu, di menu itu ada activity main drivernya, yaitu yang ini buat yang kalau di sini tuh di sini nih. Nah, ini untuk buat ininya nav home. Terus nih ini bisa dilihat sendiri untuk title-nya, string menu home, terus ikonnya bisa diinisialisasiin apa kayak gini. Terus bisa ditulis di sininya kayak gini. Ini untuk di menu. Terus ada subscription-nya juga sama kayak yang di kamera tadi, dan untuk brand statusnya juga itu bisa diatur di sini. Terus di sini ada main XML-nya. Nah, ini juga bisa dilihat tarik-tarik kayak tadi. Sebelumnya itu kan udah bikin yang di layout tadi itu. Nah, jadi di sini tinggal diatur di sininya. Ada min map. Itu isinya ya ini. Bisa launcher webnya, navigation. Terus ini ada mobile navigationnya, bisa dilihat sendiri ya untuk ininya. Tuh bisa dilihat di sini. Ini text view, linear layoutnya, ininya. Itu diatur kayak yang tadi. Nih. Terus ada value, di sini ada color XML-nya. Jadi itu nanti kalau untuk catatan, jadi kalau bagian color yang di di item color itu misalnya itu nav drivernya itu dipencet, nah nanti dia bakalan berubah warna kayak gitu. Terus di sini ada stringnya supaya lebih mudah aja, tinggal diiniin, inisialisasiin gitu, ditulis di sininya. Nih. Terus ada time untuk
XML-nya gitu. Terus di sini ada Gradle. Di Gradle ya ini untuk ngatur HP-nya ya. Terus ini ada kondisi. Terus di sini pakai implementation Android Core splash screen-nya 1.0 1.1. Targetnya itu JFM, targetnya itu 11. Kotlin-nya ininya pakai Java version 11. Terus ini untuk plugin Gradle projectnya ya. Ini untuk ininya. Udah sih, saya rasa cukup untuk penjelasan kode programnya. Sini coba kita lihat di home lagi. Oke. Ini sesuai ya, saya rasa udah sesuai. Oke, kita running lagi. Sorry, aku udah kepencet. Ngelak ternyata. Sangat lama untuk runningnya. Oke. Cukup ngelak. Oke, ini sangat cukup. Nah, oke. Ini runningan hasil akhirnya ya. Ini bisa dilihat, dan ini kalau diklik juga bisa muncul setting. Status brain statusnya ini bisa digeser-geser, mau sampai ujung juga bisa. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan video UTP TAM saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.